Halo sahabat dasyat semua, welcome back to my channel. Senang sekali hari ini saya bisa mengajak teman-teman sekalian untuk jalan-jalan ke salah satu kota yang ada di Bali Utara. Nah, jadi hari ini saya agak sedikit jauh ya mainnya teman-teman. Mumpung sekarang saya ada di kampung, jadi hari ini saya mau ngajak teman-teman semua virtual tour di salah satu kota tua yang ada di Bali Utara. Nah, jadi hari ini saya mau ngajak keliling ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali Utara. Nah, gimana itu? Terus saksikan ya di video kita kali ini. Let's check it out. Oke teman-teman, jadi saya mulai dari Jalan Raya Surapati, di mana Jalan Raya Surapati ini merupakan salah satu jalan tersibuk yang ada di Kota Singaraja, karena jalan ini merupakan salah satu jalan yang menghubungkan Kota Singaraja dengan Kabupaten Karangasem. Nah, di sebelah kiri saya ini ada salah satu Roti Go namanya, jadi produsen ataupun warung ataupun penjual roti yang sudah legend yang ada di Singaraja. Nah, selain itu di Jalan Raya Surapati ini teman-teman bisa lihat kiri dan kanan itu dipenuhi dengan tokoan dari makanan, kemudian ada peralatan rumah tangga dan juga toko bangunan. Nah, kenapa di kiri kanan ini sangat ramai? Nah, itu sudah barang tentu karena pada zaman dulu area sini itu dikenal dengan area pelabuhan, di mana sentral perekonomian yang ada di Singaraja itu terpusat di daerah ini ya teman-teman. Nah, di sebelah kanan kita ini ada namanya pelabuhan, yang dimana pada zaman dahulu kala ini merupakan pusat perekonomian terbesar yang ada di Sunda Kecil. Nah, kalau teman-teman belum tahu apa itu Sunda Kecil, jadi dulu Sunda Kecil itu terdiri dari Bali, Lombok, Sumba, sampai ke NTT teman-teman. Jadi ibu kotanya ada di Singaraja. Jadi keren ya, dulu Singaraja merupakan salah satu ibu kota terbesar pada zaman Pak Soeharto. Nah, tapi sekarang sudah pecah dan ya beginilah jadinya. Jadi masih meninggalkan jejak-jejak peradaban kota tua yang eksis pada zamannya, dan seperti inilah pemandangannya sekarang. Jadi masih banyak ada bangunan-bangunan tua. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di Jalan Imam Bonjol. Jadi ini hampir sama, masih kawasan padat dan cukup tua juga ya. Tapi di sini juga ada terkenal salah satu masjid yang berdiri dengan arsitektur Bali. Jadi sangat kental sekali ya budaya di sini. Jadi ketika Muslim datang, kemudian berbaur dengan penduduk lokal, jadi mereka mendirikan masjid yang bernuansa Bali. Jadi dari zaman dulu di Singaraja ini sudah menjunjung tinggi yang namanya toleransi ya teman-teman. Oke, kemudian kita lanjut ke utara, dan hari ini tidak hanya saya berkeliling virtual di Singaraja, tapi saya akan mengajak teman-teman untuk mengunjungi salah satu tempat makan yang viral di Singaraja. Nah, sebenarnya karena di Singaraja ini merupakan kota yang heterogen ya, jadi banyak penduduk luar juga datang, karena tidak salah juga karena dulu Raja Buleleng atau Panji Sakti dia sempat pernah menjajah sampai luar Bali, tepatnya ke Blambangan di daerah Jawa ya teman-teman. Jadi sekembalinya beliau ke Singaraja, beliau memiliki prajurit setianya dia yang kemudian diajak dan diberikan tempat tinggal di Singaraja. Akhirnya mereka bersama-sama tinggal di Singaraja, menjaga satu sama lain, walaupun kita berbeda suku, ras, budaya, dan agama, tapi kita bisa hidup berdampingan ya. Jadi sangat keren sekali kota Singaraja ini. Nah, sehingga banyak sekali kalau teman-teman pernah ke sini ataupun pernah tinggal di Singaraja, jadi akulturasinya sangat kental ya. Jadi ada budaya Muslim, kemudian ada budaya Cina juga, kemudian pastinya budaya Bali itu tersendiri. Nah, pasti ada sedikit perbedaan ya dengan Bali Selatan, karena kita
itu memang jiwanya keras. Nah, tidak hanya jiwanya tapi sometimes orang-orang bilang kita ngomongnya terlalu kasar. Oke, teman-teman, ini salah satu tempat kuliner yang favorit yang ada di Singaraja, yaitu bakso celeng 100% haram ya. Ini tagline-nya sangat kontroversial, tapi kalau teman-teman yang non muslim bisa mencoba salah satu kuliner yang ada di Singaraja ini. Salah satunya adalah bakso celeng itu ya. Nah, ini juga patung ikon yang ikonik di Singaraja, yaitu patung Sampi atau patung sapi. Nah, ini kita berada di perempatan Ahmad Yani dan kita ke selatan ya teman-teman, atau ke utara kalau di Bali. Nah, pada zaman dahulu ini kawasan ini difokuskan untuk kawasan terpelajar ya, di mana kiri kanan ini, especially ya di kiri ini merupakan salah satu sekolah favorit yang ada di Singaraja, yaitu SMA 1, kemudian ada nanti SMA 4 yang ada di sebelah kanan. Jadi pada zaman dahulu pemimpinnya sudah memikirkan bahwa karena Singaraja itu dikenal sebagai kota pendidikan, makanya difokuskan satu area itu merupakan pusat pendidikan dari SMA, SMP, dan sampai kampus. Nah, ini adalah salah satu franchise yang ada di Singaraja, KFC, dan juga ada tetangganya itu McDonald yang ada di perempatan yang kita akan lewati hari ini ya. Oke, pada saat pengambilan video ini lumayan hujan ya teman-teman. Rencananya saya juga mau ngajak teman-teman ke salah satu desa penghasil urutan yang terkenal di Singaraja. Mungkin kedepannya saya ada waktu, saya akan explore dan mengajak teman-teman ke sana main ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kita berada di kawasan Jalan Raya Ngurah Rai. Nah, ini masih dalam kawasan kota terpelajar. Jadi ini di kanan kita ada namanya Taman Kota, yang dimana pusat kebugaran, pusat berkumpulnya orang-orang untuk melakukan aktivitas fisik seperti jalan-jalan, olahraga, bermain. Nah, tapi setelah bermain kita bisa melakukan kuliner ya, karena emang di seberangnya ataupun di sebelahnya Taman Kota itu ada pusat kuliner lengkap yang ada di Singaraja. Jadi teman-teman kalau males keluar ataupun males milih mana yang enak, mana yang viral, jadi saya sarankan teman-teman bisa langsung ke Taman Kota Singaraja. Jadi di sana sudah lengkap menunya, dari belayak, dari shobak, dari bakso, dan macam-macam ya sana. Oke, kemudian saya lanjut ke selatan. Ini adalah salah satu ikon Singaraja, yaitu patung singa Ambara Raja. Oke, itu ya sangat megah sekali ya teman-teman. Jadi ini kawasan kayak puspomnya ya, pusat pemerintahan. Kemudian saya lanjut ke timur, ini Jalan Veteran. Nah, ini jalannya dikelilingi salah satu situs-situs bersejarah ya, karena ada gedung Kertie, kemudian ada museum, dan kiri ini, di sebelah kiri adalah patung raja kita dulu ya, Raja Panji Sakti yang sangat terkenal menjelajah sampai ke Belambangan, Jawa. Oke, ini saya balik lagi ke area Pasar Tingkat ya. Ini satu tempat yang sangat eksotis dan penuh dengan kenangan ya. Ini Jalan Raya Ponorogo Singaraja. Ini merupakan jalan paling sibuk di Singaraja, karena paginya ini merupakan pasar ya, pasar yang sangat besar yang ada di Singaraja. Jadi semua hasil perkebunan warga-warga yang ada di Singaraja itu biasanya dijual di sini. Nah, jadi ini daerah sini dikenal dengan Pasar Tingkat ya, karena ini merupakan salah satu pasar pada zaman dulu yang bertingkat, makanya dikenalnya sebagai Pasar Tingkat ya. Oke, jadi kalau kita mau ke pasar bisa masuk ke dalam sana, ke Jalan Sawo. Nah, tapi sekarang saya akan mengajak teman-teman lanjut ke pelabuhan ya. Tadi kita sudah sempat menyinggung pelabuhan. Jadi gimana sih looks-nya pelabuhan Singaraja itu? Jadi teman-teman tinggal lihat di virtual tour kita hari ini. Nanti setelah kita selesai keliling, ya pastilah saya akan ngajak teman-teman virtual tour kuliner di salah satu warung makan yang viral di Singaraja, yang pastinya sudah legend ya. Mereka buka sudah dari tahun 1963.
Jadi di mana itu ya terus saksikan. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Jadi kiri kanan saya ini sudah masuk lagi ke area Jalan Raya Surapati. Jadi bangunan tua yang tadi. Oke, di sebelah kiri saya ini uh, sudah dalam kawasan pelabuhan ya. Jadi di kiri jalan ini merupakan toko bangunan lengkap ya. Jadi teman-teman kalau cari peralatan bangunan jadi bisa main ke sini, khususnya bagi teman-teman yang stay di Singaraja. Oke, teman-teman, saya lanjut ini masuk ke area pelabuhan. Jadi tinggal cukup bayar entrance saja. Jadi sekitar Rp2.000. Jadi kita masuk ya di sini ya. Kayaknya di kiri saya ada perbaikan ataupun ada proyek ya. Oke, jadi ini adalah gerbang masuk ke pelabuhan Buleleng ya, dimana kita bisa lihat di kiri kita itu ada salah satu bangunan kelenteng yang megah di Singaraja, namanya kelenteng Ling Guang Kiong ya. Ini merupakan salah satu situs Chinese yang ada di Singaraja ya. Jadi sudah barang tentu Bali ini sangat kental sekali hubungannya dengan Mandarin ataupun Cina ya teman-teman, karena dimanapun ada pasar, dimanapun ada pelabuhan pasti aja ada orang-orang Cina yang tinggal ya. Jadi kita bukannya rasis pada orang-orang Cina ataupun mendatang, tapi kita tetap respect selama ya juga menghormati. Tapi leluhur kita di Singaraja juga sudah sangat bagus sekali mengajarkan kita toleransi dari kecil. Jadi kita biasa aja hidup berdampingan karena sesungguhnya kita itu semuanya sama gitu. Oke, lanjut teman-teman. Jadi bisa lihat ya, di sana adalah salah satu restoran terapung ikonik yang ada di Singaraja. Jadi teman-teman kalau mau candlelight dinner bisa nyobain makan di tengah lautan ya, tapi enggak sih tengah-tengah banget, tapi suasananya itu berada di tengah pantai dan ditemani dengan deburan ombak, dan pastinya pas malam hari itu sangat romantis sekali ya suasananya teman-teman. Oke, di area pelabuhan ini kita bisa melihat patung ikonik ya, jadi macam seperti patung Selamat Datang yang ada di Jakarta ya teman-teman. Tapi ini patungnya memegang bambu runcing, itu menandakan bahwa kita dulu pernah melakukan perlawanan terhadap penjajah. Oke, kita balik karena cukup sekian yang bisa kita explore di area pelabuhan. Tapi malamnya ini sangat ramai ya teman-teman kalau pernah ke sini. Oke, sekarang saya lanjut lagi ke timur ya. Ini jembatan ikonik yang ada di pelabuhan ya. Oke, kemana kita? Saya mau kasih tunjuk teman-teman gimana sih situasi pantai yang ada di pelabuhan Singaraja ini. Oke, di sini saya akan belok kiri. Nah, pada zaman dulu ya, jadi katanya ada bioskop, tapi sampai saya besar saya belum pernah melihat bioskopnya itu seperti apa. Tapi karena sekarang sudah tutup, ya sudahlah, itu jadi sebuah kenangan pada masanya ya. Oke, ini kita masuk ke area pantai di pelabuhan di sisi timurnya teman-teman. Jadi pas musim hujan ini biasanya airnya meluap ya. Nah, ini kita berada di bibir pantai pelabuhan di sisi timurnya. Nah, di sini ada salah satu hotel megah berdiri di sisi kanan saya, dan sekarang sudah berganti nama jadi Hotel Singaraja, di mana hotel ini merupakan salah satu hotel baru atau bisa dikatakan city hotel yang ada di Singaraja. Nah, mengingat Singaraja itu adalah kota pendidikan, pasti sudah barang tentu setiap tahun kita ada yang namanya pelepasan wisuda ya. Jadi hotel ini merupakan salah satu tempat menginap favorit bagi orang tua ataupun calon wisudawan yang mau mengajak orang tuanya liburan sekaligus menginap sebelum hari H ya. Oke, jadi spesial untuk di daerah kami di Singaraja itu mostly warna pasirnya adalah hitam ya teman-teman. Tapi kalau di kampung saya itu sudah nggak ada pasirnya, tapi mostly adalah bebatuan.
Mungkin next time saya akan kasih lihat di mana kondisi kampung saya yang ada di Bali Utara, tepatnya di Desa Bali Mula. Oke, sekarang kita keluar. Nah, ini juga merupakan salah satu pusat pertokoan yang ada di Singaraja ya. Cuma ya gitu dah. Jadi nggak bisa full. Jadi masih ada beberapa kios yang kosong. Oke, kita lanjut ke salah satu terminal yang sekarang dialih fungsikan menjadi tempat kuliner malam ya. Jadi ini tempat berada di depan saya teman-teman. Sekarang saya mau ajak teman-teman masuk ke area terminal ini. Dulu area terminal ini sangat ramai teman-teman. Nah, sekarang namanya Taman Kebangsaan ya, itu. Tapi malamnya itu full kuliner di sini ya teman-teman. Nah, berhubung sekarang ini masih teman-teman Muslim lagi mudik, jadi agak kelihatan sepi. Tapi di sisi barat itu ada penjual dari Bali ya. Jadi teman-teman kalau mau kuliner babi bisa nyobain di salah satu stand warung yang ada di kawasan terminal ini. Oke, tidak lama-lama lagi. Jadi saya sekarang sudah lapar teman-teman. Jadi sekarang saya lanjut untuk makan siang. Nah, lokasi makan siangnya itu berada di sisi kanan jalan ya. Nah, namanya adalah Sioba ya, dimana Sioba merupakan salah satu kuliner khas Singaraja, yang dimana tempat yang akan kita tuju sekarang adalah Sioba Kelo ya, dimana dari namanya ini merupakan salah satu penemu ataupun pendirinya ataupun ownernya adalah orang Chinese, Tan Kelo ya, jadi dari marga Tan, di mana marga Tan itu merupakan marga terbesar yang ada di Asia, di mana terkenal marga Tan itu ahli dalam berdagang. Oke, inilah tempatnya teman-teman di Sioba Kelo, bisa cek di Google ya. Jadi saya makan dulu. Jadi cukup sekian explore kita hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi ke tempat-tempat lain di Singaraja ataupun di Bali ya pada umumnya. See you and thank you for watching. Bye bye.